Bapak Bupati hadir bersama kita tentunya pada pagi hari ini dalam rangka sebagai pembina upacara dalam Sekolah Hebat SMA Negeri 1 Ampe Koto. Kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati Abbas. Ampun, upacara bendera Senin 17 Oktober 2022 siap dilaksanakan. Dilaksanakan. Penghormatan. Para pembina upacara, hormat! Gerak! Belok kanan, jalan. Jalan di tempat. Gerak. Cepat, langkah, depan, jalan. Hadap, hadap, kanan, gerak.
pasukan diistirahatkan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022. Kita bisa melaksanakan upacara bendera di SMA Negeri 1 Ampekoto yang alhamdulillah hari ini hari Senin dan bertepatan juga dengan tanggal 17. Dan juga tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Mardison selaku Kepala Cabang atau Kecapdin Wilayah 1 yang pada hari ini hadir di lokasi sekolah kita ini, sekolah SMA Negeri 1 Ampekoto ini. Yang kita hormati Bapak Akmal selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ampekoto. Yang kita hormati Bapak Pengawas Saudara Nus Hendra. Yang kita hormati Bapak Camat Ampekoto. Saya selaku Bupati Kabupaten Agam tentu mengucapkan selamat dan juga mengucapkan terima kasih diundang untuk mengikuti upacara pada hari ini dan diberi kepercayaan menjadi pembina upacara. Saya kalau melihat situasi seperti ini, saya teringat dengan masa-masa waktu saya sekolah dulu. Saya dulu sekolah di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi yang Pak Mardison pernah menjabat kepala sekolah di SMA Negeri 1 selama 5 tahun beliau menjabat. Jadi Pak Mardison ini adalah guru saya, karena guru saya waktu di SMA 1 biarpun beliau tidak mengajar saya. Apa yang saya maksud, adik-adik semua atau anak-anakku semua, selain yang pertama kali Anda harus menghormati orang tua di rumah, orang yang kedua yang harus kita hormati adalah guru-guru kita, karena guru itu adalah segala-galanya bagi kita selain orang tua di rumah ya. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih pada guru-guru yang mengajar saya mulai dari TK sampai hari ini saya bisa menyelesaikan pendidikan S3. Itu berkat jasa guru-guru kita semua. Jadi mungkin adik-adik semua atau anak-anakku semua, Bapak sekarang boleh jadi Bupati Kabupaten Agam, tapi pendidikan formal saya lalui mulai dari TK. Mungkin zaman waktu saya dulu tahun 68, 69 itu masih jarang orang TK, tapi saya udah lalui itu. Umur 5 tahun udah masuk SD. SD di Ampe Angke Canduang itu di SD Negeri 1 Pasia. Sekarang sudah menjadi SD Negeri 14 Ampe Angke. SMP di SMP Negeri 3 Tanjung Alam. Sekarang menjadi SMP Negeri 1 Ampe Angke. SMA di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Ya, jadi maksudnya adalah ini motivasi untuk adik-adik semua, untuk anak-anakku semua. Kita sebagai anak-anak bangsa, pendidikan ini bagi saya adalah hal yang nomor 1. Dimulai semuanya dari pendidikan. Tentu guru-guru ini harus kita hormati, harus kita hargai. 81 saya berangkat ke Jakarta. Kenapa saya lari ke Jakarta? Saya sebut lari karena saya tidak yakin kalau saya
kuliah di Padang atau di Unan, mungkin saya diterima di Unan karena saya niat waktu itu ingin masuk kedokteran. Tetapi jika saya diterima, yang jadi persoalan adalah dari mana biaya untuk saya kuliah, karena orang tua saya, ibu saya cuma seorang petani di kampung. Saya umur 2 tahun ditinggal bapak, jadi hidupnya memang cukup sengsara, cukup susah, tapi kemauannya yang paling penting. Alhamdulillah 81 saya merantau ke Jakarta sambil menjadi tukang jahit, karena orang Ampeangke itu jago menjahit. Sambil tukang jahit saya melanjutkan kuliah di Trisakti Jakarta. Waktu itu saya dengar kemarin Pak Kadir, saya di Painan kuliah di UNP atau IKIP cuman 13.000 waktu itu uang kuliah. Di Trisakti waktu zaman saya itu 412.500. Berapa kali lipat itu. Tapi untung alhamdulillah saya punya kakak 3 orang, beliau yang membantu membiayai saya. Ini saya sampaikan kepada anak-anakku semua, ini adalah motivasi yang saya berikan. Saya juga ingin nanti alumni SMA Negeri 1 Ampekoto ini pada waktunya barangkali bisa jadi camat, bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, kalau perlu bisa jadi presiden negara Republik Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk alumni, untuk siswa SMA Negeri 1 Ampekoto. Apa yang saya maksud? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jika kita mau berusaha, jika kita mau bekerja keras. Jadi ini pesan moral bagi saya kepada anak-anakku semua, jangan kita minder dengan kondisi orang tua, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin. Saya nggak tahu ini Bapak Kepala Sekolah, kalau anak-anak ini ke atasnya ini naik apa ini Pak, jalan kaki atau gimana? Oke, berarti ada kendaraan umum ya, karena ini kan khusus. Kalau sepeda motor tuh udah pastilah, kalau bawa mobil mungkin jarang ya. Biarpun punya mobil di rumah, kayaknya nggak enak kalau masih SLTA sudah bawa mobil. Apa yang saya maksud? Sepanjang anak-anakku semua berusaha secara keras, impian Anda akan terwujud. Karena saya waktu SMA Negeri 1 Bukit Tinggi dari Ampeangke, persisnya dari Surokamba itu ke Lambau, awalnya jalan kaki. Bayangkan jalan kaki dari Surokamba ke Lambau. Setelah itu baru ada bemo di Tigo Baleh waktu itu naiknya. Nah pas mau tamat baru ada angkot yang naik di Simbang Apa atau dekat Pakaladang. Artinya apa? Artinya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jika kita mau. Waktu zaman saya dulu itu untuk bisa masuk SMA Negeri 1 Bukit Tinggi itu adalah masih murid-murid pilihan. Tapi alhamdulillah kita bisa. Nah sekarang di SMA Negeri 1 Ampekoto tentu saya ingin juga melihat prestasi dari anak-anakku semua ini nanti. Tapi ngelihatnya tentu tidak 2 tahun yang akan datang, mungkin 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan SMA Negeri 1 Ampekoto ini juga bisa menjadi percontohan di SMA di Kabupaten Agam. Jadi itu harapan saya. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya saya di sini pada hari ini mungkin saya nggak tahu Pak Kepala Sekolah, apakah sering Bupati jadi pembina upacara di sini? Oke, ini yang pertama kata Bapak Kepala Sekolah. Jadi artinya apa? Artinya kehadiran saya di sini menjadi cambuk untuk anak-anakku semua untuk bisa menjadi orang yang sukses ke depan.
Saya ingin tahu nih Pak Kepala Sekolah, yang kelas 12 sekarang berapa kelas Pak? 4 kelas, kelas 12 4 kelas, IPA IPS 2 IPA 2 IPS ya. Oke, saya ingin tahu siapa yang juara waktu kelas 11 naik ke kelas 12 dari 2 kelas tadi IPA dan IPS. Coba tunjuk tangan. Juara 1. Kanan ya, oke. Juara 1 berarti ada 4 orang. Di belakang 1, di depan 3. Ada 4 orang ya, berarti uni ya, uni. Dari 4 orang ini, saya ingin tanya lagi nih, karena pasti ada bonusnya nanti. Ada nggak anak yatim dari yang 4 orang itu? Yang 4 orang tadi, anak yatim, nggak ada. Ada nggak anak piatu? Nggak ada juga. Ya, karena akan ada bonus dari saya. Kenapa saya tanya seperti itu? Karena biasanya anak-anak yang susah hidupnya tapi semangatnya tinggi, itu biasanya menjadi yang terbaik ya. Jadi kata kunci yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah berusaha, atau kalau Anda tentu judulnya belajar. Anak kelas 12 yang berprestasi 3 besar lah, jadi kan ranking 1. Sekarang yang 3 besar, ada nggak anak yatim atau piatu yang naik ke kelas 12? Ya, yang nggak. Kalau yang nggak mampu kriterianya, ya maaf. Kalau yang nggak mampu kriterianya agak susah kita. Tapi kalau anak yatim, ya atau tidak aja kan, pasti. Oke, ada yang anak yatim. Oke, maju ke depan. Oke. Siapa namanya? Nisa. Sama kayak keponakan saya. Tinggal di mana? Oh, Sungai Landia. Sungai Landai ke Sungai Landia? Nah, Sungai Landia ya. Saya punya anak asuh di Sungai Landia itu yang sekarang kuliah di Mesir, Al-Azhar, di Nisan. Saya anggap dia. Oke, yang meninggal ibu atau bapak? Ayah. Waktu ditinggal ayah umur berapa? Waduh, kelas 1 SD ya, berarti udah 10 tahun ya kurang lebih. Ibu kerjanya apa? Ibu rumah tangga. Terus untuk biaya sehari-hari dari mana? Dikasih sama kakak ayah. Oke, dikasih kakak ayah ya. Tinggal di Sungai Landia, di dekatnya pada Tua Rumah Gadang, bukan? Nggak kenal? Nggak kenal. Oke, kemarin naik ke kelas 3 atau kelas 12, ranking 2. Oh, ranking 2 ya. Oke, selamat dulu untuk yang ranking 2. Cita-citanya mau jadi apa? Menjadi ibu rumah tangga aja. Apa cita-citanya? Chef tukang masak. Boleh juga di Trisakti ada di jurusan. Ya, kita boga ya. Oh, dia sekarang di jurusannya di IPS. IPS. Kalau ingin perguruan tinggi kemana rencana mau masuk? PMP Padang. Kenapa nggak mau ke Jakarta? Oke, ya. Bahasa Inggris bagus nggak? Saya bisa kan? Kalau bapak cuma bisanya 2 aja, yes or no.
Ya. Oke, jadi anak keberapa dari berapa bersaudara? Pertama dari Oke, anak pertama dari 2 bersaudara. Adik sekarang kelas kelas 9. 9. Oke. Baik. Saya janji secara pribadi mau jadi bupati atau tidak jadi bupati, saya itu nggak ada persoalan. Ini pribadi Andrew Arman. Jika dia diterima nanti di perguruan tinggi, saya yang ngurusin biaya kuliahnya. Ya. Ya. Tentu perguruan tinggi sesuai dengan harapan Nisa. Oke, yang jelas itulah. Ya, karena dia anak yatim, juara 2. Dari mulai SD juara terus, alhamdulillah luar biasa. Ya, jadi tentu kita yakin dari cerita dia tadi keuangan orang tuanya standar. Ya, jadi untuk itu saya yang jamin nanti tolong ya ajudan nanti catat nomor HP dia dan insya Allah kalau lihat dari prestasi dia ini, dia yakin saya ini diterima nanti di perguruan tinggi negeri. Yakin. Nanti saya yang nanggung biaya kuliah dia. Kalau tidak terima di perguruan tinggi negeri nanti kita masukin di Trisakti Jakarta. Ya. Ya di Trisakti ada jurusan pariwisata yang ada juga kaitan dengan tata boga. Saya minta anak-anak kelas 12 yang cowok. Ada nggak yang ingin bertanya kepada saya? Ada nggak yang ingin bertanya? Mana? Ayo, oke, nih kelas 12 cowok. Oke, sini. Oke, mana? Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sofandi. Saya berasal dari kelas 12 IPS 1. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Saya berasal dari Parilintang, Kenegarian Ladang Lawe. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana apa saja kiat-kiat seorang pengusaha? Terima kasih. Baik, luar biasa nih pertanyaannya. Oke, jadi yang ditanya bukan sebagai dosen, bukan sebagai bupati, tapi sebagai pengusaha. Kok tahu saya pengusaha? Karena berusaha AWR, Pak. Oh gitu. Pernah naik AWR ke Padang? Belum, Pak. Oh belum. Apa ciri khas AWR itu? Warna merah. Karena merah ya. Oke. Jadi pertanyaan yang menarik, tapi bukan itu yang saya hargai dia. Mau tunjuk tangan, pertanyaan itu gampang, apa aja boleh bertanya, tapi keberanian untuk tunjuk tangan itu nggak ada yang berani tunjuk tangan. Harus berani. Mau salah pertanyaan mau tidak, yang penting berani dulu. Ini nggak ada yang berani, alhamdulillah dia berani. Tadi ada bapak kepala sekolah nanya, kakinya nomor berapa kata bapak? 43, Pak. Nah, 43. Kata bapak kakinya 43, kata dia 43 Pak. Ya. Prestasinya kemana di sekolah? Alhamdulillah ada juara, Pak. Juara berapa? Juara 2 kemarin, Pak. Ah, mantap. Kelas 12 juara 2. Ini juga Nisa juara 2 juga ya. Nah, luar biasa. Jadi kakinya nomor 43. Saya memproduksi sepatu merek AWR. Ya. Sepatu merek AWR. Nah, untuk itu saya buktikan dulu nih. Barero. Ini AWR. Jadi pertanyaan Rahmat, Pak. Rahmat, ini Rahmat Nisa ya, atau Nisa Rahmat. Tadi ciri AWR merah. Merah. Oke.
Pengen sepatu merah atau sepatu hitam? Sepatu hitam, Pak. Wah, sepatu hitam dia. Ini kaki yang sepatu yang saya pakai ini pas buat dia, ini nomor 43. Mau yang saya pakai ini? Enggak, Pak. Buat sekolah saja, Pak. Yang bisa buat sekolah. Dia bisa buat sekolah ini emang dilarang ke sekolah, Pak? Boleh ini kan kalau pakai sekolah? Oh yang baru? Oke. Kalau dikasih sepatu merah gimana? Boleh juga, Pak. Karena dibisikin oleh kepala sekolah ya, boleh juga. Oke, mana tim? Kasih sepatu merah, merek Puma. Ya, jadi kata kunci, saya kan nggak kenal dia, tapi keberanian dia tunjuk tangan. Itu kata, jadi adik-adik semua kalau nanti ada acara-acara seperti ini, kalau ada pertanyaan langsung main tunjuk tangan. Mau salah atau benar tulisan nomor 17 itu. Tapi berani dulu. Kata kunci berani itu. Jadi pertanyaan dia kiat-kiat jadi seorang pengusaha. Saya barangkali jadi pengusaha ini baru 20 tahun. Tapi jadi dosen udah 35 tahun. Jadi anggota partai sudah 24 tahun. Jadi anggota dewan setahun. Jadi bupati baru setahun 8 bulan. Jadi kiat-kiat jadi pengusaha itu adalah pertama harus berani. Jadi kata kunci pertanyaan dia kiat jadi pengusaha itu pertama berani, tapi harus dengan perhitungan. Main berani-berani aja, kok tiba ditabik diambil tabik. Jadi dengan perhitungan. Nah, tentu itu butuh sekolah, butuh pengalaman dan butuh energi yang begitu. Saya waktu menjadi pengusaha tahun 2002 itu sambil menjadi dosen juga di Trisakti. Jadi profesi saya itu ada 5. Ada 5. Yang pertama sebagai dosen atau akademisi. Yang kedua selaku pengusaha atau praktisi. Yang ketiga selaku anggota DPRD atau ketua partai, yaitu politisi. Yang keempat sekarang selaku bupati, birokrasi. Oke, yang kelima silakan tebak, tunjuk tangan siapa yang mau nebak. Perempuan sekarang, tadi cowok, sekarang perempuan. Apa profesi saya yang kelima? Bupati yang keempat. Kepala rumah tangga kewajiban. Ya kalau kepala rumah tangga kewajiban kita. Profesi. Pengusaha tadi nomor 2, praktisi. Coba yang cewek, maju, tunjuk tangan dulu. Ada yang tunjuk tangan, ada yang berani nggak tunjuk tangan? Kalau salah, nanti kena denda. Kalau betul dapat hadiah. Ini yang depan ini mau tunjuk tangan ini. Ya ini ya. Cewek ini mau tunjuk tangan ya. Ya, tunjuk tangan. Nah ini sini berani. Yang penting berani dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Zulfitri Eliza dari 12 MIPA 1, alamat di Malala. Malala Utara, Selatan, Timur, Barat. Malala Timur. Malala itu cuma 4 aja, sesuai dengan arah mata angin. Malala Timur, Ya, Cipago, Tobo. Tobo, oke. Di kiri ya Tobo. Oke. Terus? Lagi. Profesi Bapak yang kelima, Yo, Bupati. itu nomor B. Nomor 1 akademisi, dosen. Nomor 2 praktisi, pengusaha. Nomor 3 politisi, anggota dewan. Nomor 4 bupati, birokrasi. Ini belakang.
Bingung dia kan? Mau dikasih clue-nya? Mau dikasih clue-nya? Najwa ya? Najwa. Mau dia apa? Berarti aku ditanya mau dia apa? Ini ada dia tak? Aku mau kasih di tangan. Orang kasih. Itu kewajiban. Jadi anak asuh Pak. Jadi anak asuh pengen. Prestasi kelas berapa? Juara gak? Enggak juara gimana mau jadi anak asuh? Ya. Jadi profesi saya yang kelima adalah kalau kata ibu tadi di belakang pelawak. Saya bukan pelawak. Belakangnya tetap I. Stand up comedy. Ya. Dia pelawak lain loh, stand up comedy tuh. Cuma I lah kamu. Jadi profesi yang kelima adalah stand up comedy, identik dengan pelawak. Nah, cuma karena tidak pernah dibayi ya jadi pelawak, ambo beralih profesi jadi bupati Kota Nagam. Karena bupati dibayi ya. Kalau jadi bupati itu mangasya dibayi terus. KWC sewa ada orang nama bayan. Ya ajudan yang bayan awak kalau WC. Oke. Jadi apa kira-kira yang diinginkan? Najwa Shihab. Pak kok, Pak. Coba, apa kira-kira yang untuk lebih kepentingan sekolah ya? Handphone dah untuk kepentingan sekolah gitu. Untuk main TikTok. Biaya siswa Pak. Hah? Biaya siswa. Iya ya. Siswa. Oke. Kamar rencana kuliah. Iya, ke Padang. Oke, bagus. Ide yang bagus, tapi jangan ditiru ide kawan-kawan ya. Minta laptop, minta iPhone, minta Samsung barangkali. Itu sifatnya sesaat. Tapi kalau beasiswa itu sifatnya jangka panjang. Oke ya. Jadi ikhlas, saya ikhlas kalau lolos di UNAM atau UNP Padang, nanti saya yang ngasih beasiswa pribadi. Terima kasih Pak. Ya, oke. Catat tim ya. Jadi dan 3 ini, yang satu untuk real. Kalau dia nggak cuma di UNP, nanti kita coba kuliah di Trisakti Jakarta. Ya, di jurusan Tata Boga. Yang nomor 2 dapat sepatu. Ya, yang nomor 3, jadi karena keberanian harus berani tunjuk tangan, apa susahnya sih? Ya, oke. Baik, itulah kira-kira gambaran yang saya berikan. Jadi kata kunci dari amanat pembina upacara pada hari ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi pemirsa Padang TV yang menyaksikan kegiatan sekolah hebat pada hari ini bersama saya, Adakah Endrina. Aku Nova Kirani. Ya, tentunya di sekolah hebat hari ini tadi kita sudah menyaksikan kegiatan upacara bendera. Ya, bersama yang pembina upacaranya langsung hadir langsung oleh Bapak Bupati Agam. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Bupati Agam tentunya. Baik, tentunya pada hari ini kita ucapkan selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir hari ini. Terima kasih dalam kegiatan sekolah hebat hari ini. Dan selain Bapak Bupati juga hadir tentunya dari OPD lingkungan pemerintah Kabupaten Agam. Ada Kadis Komunikasi dan Informasi, Kadis Pendidikan, Kadis DPMPT Naker, Kadis Perikanan, Kadis Daerah, Bapak Camat Depan Koto, dan juga dihadiri tentunya oleh seluruh Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 sampai Koto. Ya, katanya di SMA 1 sampai Koto ini ada yel-yelnya. Ya. Ada dong. Apa yel-yelnya biasanya? Jadi teman-teman ya, kalau nanti kita bilang SMA Negeri 1 sampai Koto, jawabnya
datang percaya diri, pulang berprestasi. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Bisa. Ada nanti ada amplop kalau yang paling semangat, paling keras nanti ada amplop juga. Dan kita nggak membagi ya vlognya. Nggak ada mau mati lagi, ini mau mati juga. Pakai hashtag. Oke, kita tes dulu. SMA Negeri 1 Ampe Koto. Datang percaya diri, pulang berprestasi. Sekali lagi. Ya, inilah. Sekali lagi kami akan mempersiapkan pria untuk siswa SMA Negeri 1 Ampe Koto. Bersumpah tari. Bersumpah. Dan tentunya akan ada atraksi. Ya, atraksi apa-apa. Sini. Dari Bawang SMA Negeri 1 Ampe Koto. Perlu perjuangan buat melatih ini semua teman-teman. Berikan aplaus sekali lagi buat siswi dan siswa SMA Negeri 1 Ampe Koto. Assalamualaikum di awal kata. Jo bismillah kata dimulai. Tanam lado di Sanjoraya. Tak kalau ambo kamanyambah. Lah tak surah juo minyak mama. Di hadapan pito nan basam. Saidang salam nan jo sambah. Sambah lalu salam kembali. Di hari sehari nangko. Menunggu patang nan jo siang. Nanti Allah tiba, nanti tunggu Allah datang. Buruang sinura, buruang sinuri, menari-nari di ateh pamata. Sidiah galak pinang manari, mancaliak carano nan lah datang. Sidiah saca biak minta dikunya, geliang rokok paminang tangan.
pemirsa yang terlatih. Jadi bagi pemirsa yang di rumah menyaksikan kegiatan ini tentunya ini yang bisa dilakukan oleh para peserta yang sudah latihan tentunya. Wah, luar biasa. Negeri 1 Ampek Koto, kepada Bapak Kemal kita persilakan. Pak Koto, baiklah Bapak Bupati, izinkan kami atas nama sekolah menyampaikan pada kesempatan ini apa-apa program yang dilaksanakan oleh sekolah dalam rangka memajukan anak sampai ke perguruan tinggi nanti, dengan wali nagari, dengan orang tua, dan dengan seluruh pemangku pemerhati pendidikan yang ada di Kecamatan Patkoto, di Kabupaten Agam, bahkan yang ada di wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat. Yang bentuk nyatanya Bapak Bupati, alhamdulillah sekitar 3,5 tahun kami di sini. Sekolah ini dalam jangka 3,5 tahun, alhamdulillah telah banyak perkembangan, baik dari sisi gedung, pekarangan, perlengkapan labor, alat-alat belajar anak. Alhamdulillah, di mana di Kecamatan Patkoto, lapangan upacara SMA Negeri 1 Patkoto merupakan satu-satunya lapangan upacara yang ada di Kecamatan Patkoto. Lapangan ini seluruh upacara kedinasan dipakai. Bahkan kemarin lomba manasik haji tingkat TK dipusatkan di lapangan SMA Negeri 1 Patkoto. Harapan di hadapan Bapak Bupati beserta jajaran dan seluruh pemerhati pendidikan di kabupaten umumnya, pihak sekolah sudah yakin dan sangat percaya Bapak Bupati, uangnya sudah ada, sudah lengkap uangnya, dan sudah nampak Bapak Bupati. Cuma di partai politik C, bagaimana trik kami mengumpulkan SMA Negeri 1 Patkoto? Sudah jalan tahun ketiga untuk
anak-anak kelas 12 setiap tahun diadakan kerjasama dengan salah satu lembaga pendidikan yang terkenal di Bukit Tinggi, lembaga bimbel Pintar Cendekia. Pihak sekolah membuat MOU kerjasama, anak-anak tinggal bimbel tanpa dibayar. Gurunya didatangkan ke sekolah. Sekarang Bapak Bupati sudah tahun yang ketiga. Alhamdulillah 2 tahun pertama anak yang masuk perguruan tinggi meningkat sangat signifikan. Negeri 1 Koto telah membuka 3 cabang ekstra kurikuler untuk menampilkan, melayani hobi, bakat dan kesenangan anak-anak didik. Salah satu program itu Bapak Bupati di bidang agama. Setiap hari Jumat itu ada kegiatan tahsin dan tahfiz. Gurunya didatangkan dari luar. Untuk olahraga didatangkan dari luar. Salah satu ciri khas yang bahan dasarnya besi sudah ada yang rusak. Biasanya tahun yang lalu itu, sekarang anak-anak las listrik yang memperbaikinya Bapak Bupati. Marilah kita tampilkan, ini dia salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 4 Koto, yaitu penampilan silat. Penampilan silat ini merupakan salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 4 Koto dan dilaksanakan setiap minggunya. Bagaimana terus mempertahankan nilai-nilai adat budaya Minangkabau tentunya. Ditumpulkan oleh Adna dan Ali, tentunya 2 perempuan. Dengan silat tentunya melatih kepribadian, sikap, perilaku, kata-kata, dan tentunya juga sebuah pendidikan diri di Minangkabau. Tidak lama kemudian, guru pun menyusul siswinya ke lapangan. Tidak lama setelah itu, mereka merasakan goncangan yang sangat kuat.
Inilah penampilan tari kreasi dan sebentar lagi kita akan menyaksikan deklarasi Sekolah Ramana dan juga akan ditandatangani langsung oleh Bapak Bupati Bitung. Luar biasa dari kreasi dari SMA Negeri 1. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, inilah akhir perjumpaan kita pada hari ini. Marilah bersama kita saksikan anak, dan tentunya kita minta kepada seluruh peserta Rangguat Dansa dan juga bisa hadir di tengah lapangan ini. Sebentar lagi kita akan menyaksikan
sebagai salah satu sekolah ramana di Kabupaten Agam. Bapak Bupati bisa hadir bersama kita di tengah lapangan ini, dan kita minta kepada Bapak Kacapin Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Bapak Maidis, Bapak Martison, hadir bersama Bapak Ibu Guru yang pada utama dan seluruh Bapak Ibu Kepala Dinas di lingkungan BPD pemerintah bisa hadir di tengah-tengah. Adik-adik semuanya silakan dimundur. Bapak Ibu Guru semuanya, semua Bapak Ibu Guru harus turun. Ya, seluruh Bapak-Bapak, Pak Camat juga hadir bersama kita. Karena sebentar lagi kita akan menyaksikan deklarasi Sekolah Ramana SMA Negeri 1 Koto di Kabupaten Agam. Kepada Bapak Dekrannya, Bapak Kapolsek, dan tentunya marilah bersama. Baik, semuanya siap. Kita hitungan 5, kita minta semuanya. Ini dia SMA Negeri 1 Koto. Silakan untuk dokumentasi bisa mundur ke belakang. Oke, kita mundur ke belakang. Baik, siap-siap dari hitungan. Ya, tambah 5, 4, 3, 2, 1. Kita minta yang pertama oleh Bapak Bupati, Bapak Dr. Haji Diorman, pertengahan kemudian dilanjutkan oleh Bapak Martison. Baik, silakan dilanjutkan penampilan tamu. Yang pertama ini adalah salah satu ekskul bagaimana melahirkan kreativitas anak-anak dalam bidang kelas di bidang seni ukir elektronik.
Bapak Taufik, Pak. Pemilih. Iya, baru tapi sudah ada pesanan orang-orang apa Setelah ini kita minta kepada Bapak Taufik dan Juwana bagi saya bukti kepada Bapak Sakmat, Bapak Kepala, Bapak dan kami kita menuju ruangan praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padan TV, tentunya kita kembali hadir dalam program Sekolah Hebat. Dan tentunya program ini merupakan dukungan dari seluruh PD pemerintah terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Agam. Bagaimana tentunya terus memberikan sosialisasi kepada seluruh anak-anak kita yang ada di Kabupaten Agam dengan program-program yang ada di pemerintahan tentunya. Dan hari ini hadir bersama kita ada Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, ada Bapak Arif Restu. Selamat siang Bapak. Sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sehat. Baik, dan di samping lagi tidak asing lagi, ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, ada Bapak Dr. Ando Sisra. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat ya Pak ya? Semangat siang. Semangat siang. Baik, mungkin ke Pak Arif dulu nih Pak. Tentunya berbagai program di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup terus kita gencarkan di Kabupaten Agam ini di waktu-waktu akhir-akhir ini. Apa nih program yang menjadi prioritas utama kita ini Pak? Prioritas pertama kita tentu bagaimana kita menciptakan lingkungan bersih, sehat, dan indah. Itu program pertama kita. Salah satu yang diterapkan adalah di sekolah, ada ramah anak, ramah lingkungan dan sebagainya. Ini kalau untuk ke sekolah sendiri seperti apa sosialisasi yang terus kita terapkan ini? Untuk sekolah, program dari Dinas Lingkungan Hidup itu kan ada yang namanya Adiwiyata, yaitu pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup, ya, kebersihan, pengelolaan sampah, baik pun juga pengelolaan keindahan dari sekolah itu. Ada namanya program Adiwiyata yang selalu kita lakukan pembinaan, dan ini biasanya kita lombakan. Jadi sekolah-sekolah yang sudah siap untuk bisa dilombakan, nanti kita lombakan, ada yang tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi, dan ada tingkat nanti tingkat nasional. Pak Kadis, kalau boleh tahu kita ini program yang selalu bagaimana upaya yang terus kita tingkatkan dalam pengembangan penguatan karakter dan ilmu pendidikan di Kabupaten Agam ini Pak? Iya, jadi pemerintah Kabupaten Agam sesuai dengan visi misi Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Agam, salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, untuk itu melalui lembaga pendidikan, mulai dari PAUD sampai sekolah menengah, nah kita ingin penguatan yang terutama di bidang agama melalui program tahfiz. Bagaimana kita menjadikan generasi muda kita menjadi generasi yang Qurani, penghafal Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran. Nah, ini kita dorong melalui rumah tahfiz dan juga melalui kegiatan ekstra kurikuler di sekolah. Yang kedua, peningkatan di bidang adat dan budaya. Nah, kita bangga hari ini dengan program Sekolahku Hebat, Sekolahku Bersinar. Kita cukup bangga di SMA 1 sampai Koto dan juga di SMA-SMA lain di Kabupaten Agam. Itu kegiatan ekstrakurikuler di bidang seni budaya ini makin meningkat. Nah, ini suatu kebanggaan, kita lebih berupaya terus bagaimana anak didik kita ini, peserta didik kita bangga dengan seni budaya mereka sendiri tanpa juga mengabaikan seni budaya yang lain. Nah, ini penguatan di bidang adat ini menjadi program prioritas kita yang kedua. Yang ketiga, bagaimana juga mereka bisa bersaing di dunia internasional. Ini kita sudah launching namanya program Kampung Inggris. Untuk itu, sasarannya adalah siswa SLTA kelas terakhir yang akan melanjutkan ke program tinggi. Ini kita anjurkan untuk ikut program Kampung Inggris yang ada di 5 nagari yang pertama. Baik pemirsa Padan TV, tentunya kita masih dalam program Sekolah Hebat. Di sini tentunya kita juga menghadirkan Bapak Ibu kita dari OPD terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Agam. Yang pertama ada Bapak Ilton. Bapak Ilton merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentunya. Kemudian juga ada Bu Rospa dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan. Kemudian juga ada Pak Lutfi dari DPTP Senaker. Dan tentunya hari ini kita akan berbincang-bincang dengan 3 narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Mungkin yang pertama ke Pak Elton dulu ini. Pak Elton, tentunya dalam program ini bagaimana kita terus tentu dalam edukasi sosialisasi kepada generasi muda khususnya Kabupaten Agam, terutama dalam
wajib KTP yang harus kita canangkan dari Capil sendiri. Ini seperti apa nih Pak, target dari data yang kita dan target kita untuk anak-anak kita khususnya yang sudah wajib urus KTP seperti apa ini Pak? Kami dari Dinas Dukcapil Kabupaten Agam belakangan ini sudah melakukan beberapa kegiatan, terutama inovasi yang kami untuk masyarakat Kabupaten Agam. Sebagaimana arahan Pak Bupati sebelumnya, bahwa tidak ada lagi masyarakat yang datang ke kantor. Karena ke kantor itu sulit. Pelayanannya, waktunya, apalagi melalui calo gentayangan. Nah untuk itu kami dari Dinas Dukcapil Kabupaten Agam, seluruh masyarakat sudah online. Sudah bisa di nagarinya masing-masing, di kecamatannya masing-masing, kemudian juga sudah bisa secara online datang ke kami via telepon dan kami hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Baik, Ibu, mungkin dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan ya ini Bu, tentunya banyak juga program-program kita di pemerintah Kabupaten Agam bagaimana terus menjaga ketahanan pangan khususnya yang ada di Kabupaten Agam. Ini bentuk program kita di waktu terakhir ini khususnya di 2022 ini apa aja yang sudah kita jalankan? Baik, terima kasih untuk pemirsa Padang TV. Nah, kita di Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan ada beberapa program yang kita laksanakan khusus untuk masyarakat Kabupaten Agam. Yang pertama tentu di bidang ketahanan pangan, kita terus mensosialisasikan dan juga memberi bantuan untuk masyarakat berupa benih-benih tanaman. Ini tujuannya untuk memanfaatkan lahan-lahan pekarangan masyarakat. Jadi ketahanan pangan itu dimulai dari ketahanan pangan keluarga. Jadi kita berharap tidak ada lagi lahan-lahan kosong di sekitar pekarangan masyarakat, baik itu di belakang rumah, di samping atau di depan. Mari kita manfaatkan. Kita tanam sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang dapat memberikan gizi untuk masyarakat. Dan tentunya kalau tubuh sudah sehat, makanan sudah bergizi, ketahanan pangan keluarga dapat kita tingkatkan. Di samping itu ini juga bertujuan untuk menghambat laju inflasi, di mana kita ketahui Sumatera Barat merupakan penyumbang inflasi tertinggi di Indonesia. Jadi dengan memanfaatkan lahan pekarangan kita tidak perlu lagi membeli. Kita memproduksi dan juga kita memanfaatkan. Itu di bidang ketahanan pangan. Kemudian di bidang ketahanan pangan juga kita memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang aman. Khusus untuk lingkungan sekolah, kita berharap jajanan yang disediakan oleh pihak kantin maupun masyarakat yang menjual jajanan untuk anak sekolah itu aman dikonsumsi. Baik aman dari segi persiapan, proses pengolahan maupun sampai dikonsumsi. Sedangkan untuk perikanan kita juga gencar melaksanakan sosialisasi memakan menu yang berbahan baku dari ikan, di mana ikan memiliki protein yang tinggi, aman dan juga tidak banyak tidak mengandung kolesterol. Jadi semakin tinggi konsumsi ikan kita, tentu ini akan semakin mencerdaskan anak bangsa nantinya. Demikian Pak. DPNTPSP Naker ini singkatan dari tenaga kerja. Nah ini yang paling penting nih kalau untuk yang remaja-remaja generasi muda, ini yang paling penting informasi yang harus dipaparkan oleh mungkin Pak Lufi khusus untuk program kita sendiri seperti apa juga nih Pak. Ya, kita di DPMPTSP Naker memang kita memiliki kegiatan sangat cukup banyak di bidang investasi. Kita di Agam berusaha untuk bisa meningkatkan investasi karena kita di Agam memiliki potensi yang cukup banyak untuk bisa dikembangkan. Ini kita lakukan penginformasian kepada masyarakat investasi di bidang pariwisata, di bidang perdagangan, di bidang pertanian kita memiliki potensi itu. Tentu ini perlu investasi yang di Kabupaten Agam ini. Kemudian kita juga menggerakkan UMKM untuk dapat karena kita menyadari dengan COVID-19 terjadinya penurunan ekonomi. Dengan UMKM inilah kita mencoba meningkatkan ekonomi kita. Itu yang kita sedang galakkan sekarang sehingga ini bisa mengangkat ekonomi masyarakat juga. Kemudian di dalam perizinan, DPMPTSP itu perizinan juga Pak. Perizinan kita saat ini melakukan kemudahan-kemudahan di bidang perizinan. Kita memakai OSS, di mana kita memakai dengan internet, dengan handphone bisa minta izin. Tidak perlu juga seperti dengan Capil tadi, tidak perlu datang ke kantor, itu sudah bisa untuk mengurus izin-izin usaha. Itu satu kemudahan. Kemudian di bidang tenaga kerja, memang kita di Kabupaten Agam memiliki angkatan kerja yang cukup banyak dan angkatan pengangguran di 2021 itu ada 12.000. Itu merupakan tugas kita di pemerintahan untuk dapat menekannya serendah mungkin. Kita sangat berbangga sekali dengan SMA ini tadi karena kita melihat dalam penampilan tadi ada suatu penampilan kegiatannya di samping diajarkan ilmu di bidang knowledge, di sini juga diajar vokasinya.
vokasi sehingga bisa menambah skill dari peserta didik tersebut. Itu yang kita lihat. Mungkin ini satu kelebihan yang dilakukan oleh SMU ini. Di samping sebetulnya itu adalah di SMK biasanya, tapi ini di SMU itu ada. Itu kita apresiasi bagi kita. Mungkin ini perlu kita kembangkan dan kita tiru oleh daerah-daerah lain, SMA-SMA lainnya. Assalamualaikum Sobat Padang TV, ketemu lagi nih bersama aku Novela Firane. Dan sekarang aku sudah bersama Bapak Andri Warman. Halo Pak. Halo juga. Gimana nih kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Novel sehat. Alhamdulillah Novel sehat Pak. Kantongnya sedang tidak Pak. Pak, gimana nih menurut Bapak sekolah kami ini SMA Negeri 1 Ampek Koto ini Pak? Oke. Yang pertama, saya selaku Bupati Kabupaten Agam tentu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang memberi peluang saya untuk menjadi pembina upacara pada hari yang terhormat ini, yaitu tanggal 17 Oktober 2022 bertepatan pada hari Senin. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua, saya biarpun SMA ini tidak di bawah Pemda Kabupaten Agam, tetapi mungkin 98% anak didiknya, anak muridnya adalah orang Agam. Saya selaku Bupati Kabupaten Agam tentu ingin menjadikan Agam ini jauh lebih maju, dan untuk lebih maju itu dimulai dari pendidikan formal, yaitu bagaimana SDM yang ada di Kabupaten Agam ini bisa berkembang, dan salah satunya tentu di SLTA yang persis hari ini kita di SMA Negeri 1 Ampek Koto. Jadi selamat untuk SMA Negeri 1 Ampek Koto. Tadi informasi yang saya dapat. Mungkin baru pertama kali Bupati jadi pembina upacara di sini Pak ya. Tentu udah 2 kali. Berarti ya sebelum saya ya, saya baru pertama kali di sini nih. Jadi insya Allah dengan adanya katakanlah tadi sedikit motivasi yang saya berikan, mudah-mudahan anak didik kita ini menjadi yang terbaik. Dan target saya kalau bisa sebanyak mungkin anak-anak ini bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Bukan target untuk bekerja. Kalau bekerja itu lebih kepada SMK. Kita nanti untuk ke perguruan tinggi. Jadi saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan dari kehadiran saya di sini ini pemicu atau penambah semangat bagi anak-anak yang sedang sekolah di sini ya. Sukses terutama Novel. Oke ya, oke baik. Lanjut ya Pak. Ini program mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Agam. Gimana nih Kak? Fokusnya kemana gitu? Oke. Kalau kita bicara pendidikan khususnya di Kabupaten Agam, tentu mulai dari PAUD atau TK, SD, SMP. Karena itu tanggung jawab Pemda Kabupaten. Tapi kalau sudah SLTA itu tanggung jawab Pemda Provinsi Sumatera Barat. Nah, jadi kalau kami fokusnya adalah bagaimana di Agam ini anak-anak ini tidak ada yang tidak tamat sampai SMA. Kalau ada kendala biaya lapor kepada Pak Camat atau ke Wali Nagari atau ke Kadis, dan terakhir tentu kepada Bupati. Tidak ada yang tidak sekolah gara-gara tidak ada duit. Itu bagi saya haram hukumnya, nggak boleh. Tapi kalau anak itu yang tidak punya kemauan, itu agak repot memang. Karena kemauan itu adalah satu kata kunci. Nggak ada kemauan, ada duit orang tuanya, ada segala macam, tapi dia nggak semangat, nggak bisa. Jadi kata kuncinya adalah kita ingin meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kabupaten Agam, baik pendidikan formal maupun pendidikan yang non formal. Apa non formal? Non formal adalah kita akan meningkatkan kemampuan anak-anak kita di Kabupaten Agam ini di bidang agama, yaitu memperbanyak rumah-rumah tahfiz. Sekarang rumah tahfiz kita udah mendekati 300 Pak ya. Pak Anu mana dia? Pak. Udah 300. Target saya 1000 rumah tahfiz di Agam ini selama saya jadi Bupati Kabupaten Agam. Yang kedua juga kita programkan adat istiadat. Bagaimana anak-anak muda ini belajar juga tentang adat istiadat. Mungkin anak muda sekarang udah sibuk dengan handphone, tapi harus juga belajar terutama yang cowok-cowok. Nah, yang ketiga program internasional juga penting, yaitu bahasa Inggris. Makanya nanti kita buat kampung Inggris. Nanti hari ini
Setelah dari sini saya ke Balingka, akan meresmikan kampung Inggris di Nagari Balingka. Nah, itu kita ya. Oke, baik ya. Jadi apa kata kuncinya? Bekerja keras, semangat kerja. Nah, udah mulai dapet nih. Cuman cierin alun. Kerja jujur. Nah, jadi kerja jujur itu penting. Jadi jangan cuman janji tinggal janji. Kalau kira-kira enggak bisa kecen, enggak bisa merupakan. Nah, oke ya. Oke, sekian. Terima kasih ya Pak telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum Sobat Padang TV. Kalau tadi kita udah wawancara bersama Bapak Bupati, nah sekarang kita bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ampekoto. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Nah gimana nih menurut Bapak acara kita tadi? Acara kita tadi alhamdulillah berjalan sangat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di mana sekolah kita pada tahun 2022 ini mencanangkan sekolah ramah anak yang tadi telah diresmikan oleh Bapak Bupati Agam beserta rombongan. Mudah-mudahan apa yang kita canangkan di sekolah kita ini dapat menumbuh kembangkan siswa yang berkarakter, berbudi luhur, bersaing di perguruan tinggi dan sampai ke dunia kerja nanti, sehingga nama SMA 4 Koto sampai makin bergaung di tingkat Kabupaten Agam bahkan tingkat Sumatera Barat. Selanjutnya Pak, program kedepannya nih buat SMA Negeri 1 4 Koto ini apa Pak? Baiklah, program ke depan sekolah kita yang mana kita ada jalur yang akan kita tingkatkan, ada sisi fisik dan non fisik. Selama kepemimpinan Bapak di sini sudah 3,5 tahun. Tahun pertama Bapak di sini anak terima di perguruan tinggi sekitar belasan orang. Tahun kedua dan tahun ketiga sekitar 50 orangan. Dan target kita tahun ke-4-nya ini melewati dari target yang telah dicapai 2 tahun pertama. Di mana usaha ini bisa ditingkatkan melalui kegiatan program unggulan sekolah, yaitu ciri khas dari sekolah kita. Kelas 12 itu biasanya tiap sekolah itu di mana-mana pun Bukit Tinggi, Agam, bahkan Padang, anak-anak kelas 12 itu masuk bimbel dengan biaya swadaya dari orang tuanya. Beda dengan sekolah kita, khusus kelas 12, bimbel itu didatangkan ke sekolah, dibiaya oleh sekolah, anak tinggal bimbel. Kemudian di samping itu sekolah juga menjalin kerjasama dengan pihak kabupaten dan pihak provinsi mencari sumber-sumber beasiswa bagi anak yang tidak mampu, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati, kalau anak berprestasi nanti dapat perguruan tinggi negeri, insya Allah akan dibayar kuliahnya. Itu program unggulan sekolah kita. Di samping itu untuk mengembangkan bakat dan minat anak dalam belajar, sebab di dalam kelas kadang membosankan, tahun sekarang kita buka besar-besaran eskul 13 cabang yang dibagi dalam 4 kategori: bidang keagamaan, bidang olahraga, bidang seni, dan bidang pramuka. Alhamdulillah keempat-empatnya itu jalan, dan kita kerjasama MOU dengan ASKI Padang Panjang, tenaga ahli yang kompeten di bidangnya, bukan semata-mata memakai guru tenaga dari lab, tapi banyak tenaga dari luar. Dan itu tadi sudah kita lihat buah hasil kerja kita yang baru berjalan lebih kurang 3 bulan, tapi sudah nampak hasilnya. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Baik teman-teman, saya Novela Firane mohon pamit. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.